Indonesia, Pak. Ya. Dia bertanya, bagaimanakah rencana Tuhan bisa tergenapi di hidup orang yang sudah diselamatkan? Apakah tergantung kepada tanggung jawab manusia itu? Atau sepenuhnya anugerah Tuhan yang mendorong sehingga tidak tergantung kepada tanggung jawab orang tersebut? Ya, terima kasih. Ini saya pikir mahasiswa yang bertanya karena ini pertanyaan klasik. Ya, apakah anugerah Tuhan atau tanggung jawab manusia? Keselamatan itu anugerah. Tapi satu pernyataan dari Charles Wesley, undangan Injil itu anugerah Tuhan atau manusia mau beriman. Dia buat ilustrasi undangan Injil itu seperti satu gerbang, pintu gerbang masuk. Di pintu gerbang masuk itu ada tertulis mari masuk. Nah, itu kan panggilan. Kalau kita tidak masuk, ya kita tetap di luar. Itulah undangan Injil. Kita dipanggil mari masuk. Semua yang letih berbeban berat, datanglah kepadaku. Itu undangan Kristus. Ya, kita masuk. Ya, jelas kita yang masuk. Tapi pertama tadi ada undangan. Setelah masuk, Charles Wesley berkata, ketika kita menoleh ke belakang, di pintu gerbang itu dari dalam tertulis, kamu diselamatkan oleh anugerah. Betul, ilustrasi itu tepat sekali. Semua rasul tidak pernah berkata, nggak usah percaya, nggak usah bertobat. Keselamatan anugerah. Tidak ada. Yohanes Pembaptis mulai mengabarkan Mesias, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Yesus Kristus mulai melayani, bertobatlah kerajaan surga sudah datang. Dan percayalah kepada Injil. Rasul Paulus ketika di Filipi, kepala penjara itu bertanya, apa yang harus kuperbuat? Paulus berkata, percayalah kepada Yesus Kristus. Percaya ini dari kita. Tapi percaya ini Alkitab juga berkata, kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dan percaya ini ketika kita mendengar Injil. Jadi kita percaya oleh karena kasih karunia dalam Yesus Kristus, juga kasih karunia Kristus melalui firman Dia memberikan iman. Di mana tertulis di Ibrani pasal 12 ayat 2. Dimulai dari Kristus dan digenapi dalam Kristus. Berarti iman kita juga kasih karunia dari Yesus Kristus. Pertanyaan ini tadi, bagaimana supaya rencana Tuhan genap dalam hidup kita? Apakah itu tanggung jawab kita atau anugerah Tuhan? Ini bukan lagi pertanyaan tentang keselamatan, tapi bagaimana rencana Tuhan genap dalam hidup kita. Saya bertanya, siapa rasul paling mengerti anugerah kasih karunia Tuhan? Ya, Rasul Paulus. Tapi siapa rasul paling giat? Ya, Paulus. Jadi tidak ada kontradiksi antara anugerah dan tanggung jawab. Coba begini. Kalau pulpen kita jatuh, ada orang yang mendapat, dia kembalikan kepada kita. Ya, boleh dikatakan ini kebaikan orang itu. Ya, kita bersyukur. Kalau kita sakit gagal ginjal, harus mati, ada orang mau membagi ginjalnya bagi kita, diberikan satu bagi kita. Kita tidak sanggup membayar dan memang dia nggak mau dibayar. Itu kasih karunia. Mana kita lebih bersyukur mengasihi dari orang yang tadi jatuh pulpen kita, dia ketemu, dia berikan, dengan orang yang memberikan ginjalnya bagi kita. Pasti orang yang memberikan ginjalnya bagi kita, kalau orang ini sama-sama ada kesempatan kita mengasihi,
pasti yang paling kita kasihi orang yang memberikan ginjalnya itu. Karena ini sebenarnya tidak layak kita terima. Kita sudah sakit ginjal diberikan ginjalnya. Demikian kasih karunia dengan tanggung jawab itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang paling mengerti anugerah paling bertanggung jawab. Ya itu. Dan ada orang yang berkata ini antinomi. Paulus tidak melihat ini antinomi. Paulus ini melihat kasih kepada Allah. Jadi bukan antara anugerah dan tanggung jawab manusia ini antinomi, bukan. Ini hubungan kasih. Karena kita beroleh kasih yang tak layak kita terima, pasti kita bertanggung jawab. Dan Paulus tentang rencana Allah bukan rencana sampai dalam rencananya. Paulus berkata, aku sudah ditangkap Kristus, kalau-kalau aku juga menangkap dia. Kita baca ya bagaimana Paulus paling mengerti anugerah dan paling mengerti tanggung jawab. Saya baca 1 Korintus ayat 15, pasal 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, Paulus lebih mengerti kasih karunia dengan yang lain. Tapi Paulus juga berani berkata, bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya, jadi kasih karunia dan tanggung jawab manusia bukan kontradiksi, bukan antinomi, ini hubungan kasih. Karena kita dikasihi dengan kasih yang tak layak kita terima, kita mesti bertanggung jawab. Ya. Ini yang kita dapati dari Alkitab. Kasih karunia dan tanggung jawab tidak bisa dipisah. Itu sepaket, itu bukan hubungan antinomi, itu hubungan kasih. Ya. Terima kasih Pak. Jadi kita sudah sama-sama dengar Bapak Ibu dan Saudara, anugerah dan tanggung jawab manusia tidak bertentangan, atau kita juga tidak perlu memilih salah satu karena keduanya itu ada dalam hubungan kasih, ya. Mari kita melanjutkan ke pertanyaan ketiga. Ini juga pertanyaannya di dalam bahasa Indonesia. Demikian katanya, Pak. Selamat hari Minggu, Pak Pendeta. Bagaimanakah seharusnya orang Kristen memberi persembahan dan persepuluhan? Terima kasih. Oh ya. Puji Tuhan, ini orang-orang yang mau mengasihi Tuhan ya. Ada orang sudah diselamatkan tidak pernah berpikir perpuluhan. Tapi ada orang yang diselamatkan, dia mau mengikut Tuhan dengan setia termasuk dalam persepuluhan. Persepuluhan bukan Taurat. Kapan persepuluhan pertama muncul? Ketika Abraham mengalahkan 4 raja, datanglah Melkisedek. Melkisedek berkata, diberkatilah engkau Abraham, Allah yang memberi kemenangan bagimu. Saat itu langsung Abraham memberikan 10% dari semua barang rampasan yang sudah kembali. Jadi persepuluhan pengakuan Allah lah yang memberi. Karena Melkisedek berkata kepada Abraham, diberkatilah engkau Abraham, karena Allah memberi kemenangan bagimu. Saat itu langsung dengan spontan respon Abraham memberikan 10%. Jadi perpuluhan itu bukan Taurat. Perpuluhan itu pengakuan bahwa Tuhan yang memberikan kita berkat. Kedua, Yakub.